Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggraini dari Prodi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pembuatan video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah polling dan opini publik. Soal pertama, apa yang Anda pahami tentang opini publik? Jadi, opini publik adalah hasil penginterogasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat. Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan, namun opini publik merupakan hasil daripada interaksi antar individu-individu di dalam kelompok apa saja. Ini berarti bahwa opini publik itu timbul karena adanya interaksi antar individu yang menyatakan pendapatnya. Mereka secara kolektif menganut pandangan tentang suatu isu, mengapa isu itu menjadi perhatian, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, soal yang kedua. Bagaimana opini publik terbentuk dan mengapa perlu dilakukan opini publik? Jadi, ada 4 proses terbentuknya opini publik menurut Erikson. Yang pertama, opini publik terbentuk apabila terdapat isu yang dirasa sangat relevan bagi kehidupan banyak orang. Isu tersebut relatif baru, hingga memunculkan kebaruan standar penilaian atas standar ganda. Yang ketiga, ada opinion leader atau tokoh pembentuk opini, atau disebut kelompok potensial. Artinya kelompok ini memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik yang memiliki pemikiran dan pendapat yang sangat relevan terhadap satu isu. Juga tertarik dengan isu-isu tersebut seperti politikus dan akademisi. Lalu yang keempat, mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu ini diketahui oleh khalayak. Dan opini publik perlu dilakukan karena opini publik adalah penilaian sosial mengenai suatu hal yang penting dan berarti. Atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu dengan sadar. Pemikiran setiap individu bisa jadi mewakili atau bisa jadi tidak mewakili pemikiran bersama. Sebab pemikiran bersama artinya menginterpretasikan jenis opini yang membentuk atau dibentuk oleh diskusi publik. Opini publik tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sebuah keadaan kesadaran individu. Namun sebaliknya, opini publik merefleksikan proses di mana ide-ide diekspresikan, disesuaikan, dan dikompromikan dalam rangka menuju determinasi kolektif dari suatu arah tindakan. Kemudian, soal yang ketiga. Bagaimana Anda memahami posisi opini publik dan polling? Jadi, opini publik atau pendapat umum diartikan sebagai apa yang dipikirkan sebagai pandangan dan perasaan yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian. Dari situlah publik yang membentuk sebuah opini. Memiliki kepentingan-kepentingan umum yang menciptakan suatu kesamaan pandangan dan mengarah kepada kebulatan pendapat tentang persoalan sehingga terbentuklah opini publik. Kemudian posisi polling sebagai ekspresi sekaligus metode untuk mengetahui pendapat umum terhadap suatu isu atau masalah tertentu, menggambarkan karakteristik personal diri orang dalam jumlah besar atau dalam masyarakat mengenai suatu pendapat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka ketahui terhadap suatu isu atau masalah tersebut. Kemudian soal yang keempat, konsep apa saja yang dapat Anda jelaskan di dalam polling? Jadi,
Polling adalah pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah. Polling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu fenomena. Dalam hal ini, yang ingin didapat dari polling adalah sikap, pandangan, keyakinan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang. Polling akan berpengaruh lebih besar untuk masalah yang lebih luas. Metode yang digunakan untuk mengenali pendapat umum dalam polling adalah metode survei, yakni suatu metode yang dimana objek adalah orang atau individu dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data atau informasi. Penelitian survei dengan menanyakan kepada masyarakat tentang pendapatnya terhadap suatu isu atau masalah. Secara metodologi, ia adalah metode untuk mengetahui apa yang publik pikirkan tentang apa yang publik rasakan terhadap masalah yang muncul atau suatu isu yang berkembang. Kemudian soal yang kelima. Simulasi bagaimana polling dapat mengukur opini publik. Pengaruh media terhadap polling dapat menimbulkan opini publik kepada diri individu yang seringkali sangat halus, sehingga tidak terasa namun terkadang sangat kuat dan langsung. Masalah korupsi ini menjadi bahan perbincangan yang hangat dibicarakan. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap masalah tersebut. Karena korupsi semakin merajalela setiap tahunnya. Ada saja kasus yang terungkap dan menjadi sorotan publik. Keterkaitan polling dan opini publik adalah adanya polling ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kinerja KPK dalam mengatasi kasus ini menurun atau kurang tegas, sehingga masyarakat ragu akan tindakan dan kinerja KPK dalam mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam masalah kasus Bank Senturi, ini saja KPK tidak mampu mengusut tuntas, apalagi sekarang banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi di Indonesia, sehingga membuat masyarakat semakin tidak percaya akan kinerja KPK di Indonesia. Dalam kasus Bank Senturi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sangat kecewa atas hasil KPK terhadap kasus Bank Senturi. Polling ini juga dapat menurunkan citra dari KPK di mata publik karena mereka sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak dapat menangani kasus korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.